Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azad, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia. Saya ingin menggunakan kesempatan yang mulia ini, yaitu HUT ke-42, kemenangan Revolusi Islam Iran dan pendirian Republik Islam Iran, untuk menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia serta para kolega saya di komunitas diplomatik Jakarta. Iran dan Indonesia sebagai dua negara penting di belahan barat dan timur Asia memiliki hubungan yang begitu bersejarah dan berakar pada berabad-abad yang lalu. Iran kuno pada saat kepercayaan Zoroastrianisme sejak 1 abad sebelum Masehi, dan Iran yang Muslim pada abad pertama Hijriyah atau 7 Masehi hingga abad ke-20 Masehi, memiliki hubungan perdagangan dan budaya yang dalam dengan masyarakat Nusantara. Bukti atas kedekatan bersejarah ini adalah hadirnya lebih dari 400 kosakata bahasa Persia dalam bahasa Indonesia seperti pahlawan, istana, dan dewan di bidang pemerintah, mas, kiai, gusti, sarban, dan burak di bidang keagamaan, saudagar, tajir, nakhoda, bandar, syah bandar, gandum, badam, kurma, dan kismis di bidang perdagangan. Republik Islam Iran sebagai negara yang rasional di bidang politik luar negeri selalu mengedepankan interaksi baik, konstruktif, dan sejajar dengan negara-negara dunia. Berangkat dari hal tersebut, untuk menyelesaikan berbagai persoalan regional khususnya di kawasan Timur Tengah, Iran telah memberikan berbagai inisiatif dan usulan, antara lain dialog regional, Fakta Non-Agresi, Inisiatif Perdamaian Hormuz atau HOP pada Oktober 2019. Iran selalu siap untuk mengedepankan diplomasi dan berdialog guna menciptakan keamanan regional oleh negara-negara kawasan dan bukan pihak asing, supaya kita bersama dapat menyaksikan kawasan yang kuat, aman, stabil, dan maju, yang bebas dari hegemoni regional maupun internasional. Hubungan antara Iran dan Indonesia telah terjalin sejak tahun 1950, dan selama ini meskipun terjadi beragam gejolak internasional, hubungan kedua negara tumbuh dalam berbagai dimensi politik, ekonomi, dan budaya, yang mana berpuncak pada kunjungan Presiden Rouhani ke Indonesia pada tahun 2015 dan Presiden Joko Widodo ke Iran pada tahun 2016. Perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Iran dan Indonesia telah usai pada tahun 2020 yang lalu. Tetapi kami berharap pada 70 tahun mendatang menyaksikan perluasan dan peningkatan hubungan antara kedua negara di berbagai bidang, karena abad ke-21 adalah abad Asia yang membawa banyak kemajuan dan perkembangan bagi benua ini. Seperti pantun Indonesia yang mengatakan, papan lamba terpecah belah, anak menangis mau minta bola. Jangan menyerah, jangan kalah, semangat kita selalu menyala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran dan Indonesia. Hubungan Iran dan Indonesia sejauh ini telah melewati 3 periode bersejarah. Periode pertama adalah dari 250 sebelum Masehi sampai ke abad 20, yang meliputi interaksi historis dan peradaban antara kedua pihak. Berbagai temuan sejarah menunjukkan bahawa para pedagang Iran melakukan perjalanan ke Nusantara melalui jalur sutra dan jalur rempah ribuan tahun yang lalu, dan memiliki banyak interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat Nusantara di samping kegiatan komersial. Hasil dari pengenalan sejarah ini adalah adanya kesamaan sosial, budaya, dan agama antara Iran dan Indonesia.
terutama adanya lebih dari 400 kosakata Persia dalam bahasa Indonesia yang masih digunakan hingga saat ini seperti saudagar, tajir, anggur, badam, gandum, pahlawan, bandar, dan lain sebagainya. Periode kedua dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 ketika Iran secara resmi mengakui Republik Indonesia dan kedua negara memulai hubungan diplomatik mereka dengan membuka kedutaan di ibu kota masing-masing pada tahun 1950 dan kemudian pada tahun 1958 sebuah perjanjian persahabatan antara kedua negara disepakati. Periode ketiga dimulai di tahun 1979 setelah kemenangan Revolusi Islam Iran dan terbentuknya Republik Islam Iran yang berlanjut hingga hari ini dan terus bergerak menuju pertumbuhan dan perkembangan di mana kedua negara selalu memiliki hubungan bilateral, regional dan internasional yang baik. Perkembangan hubungan antara Tehran dan Jakarta secara khusus menekankan pada kebijakan melihat timur dari Republik Islam Iran bahawa kerjasama dengan negara-negara Asia seperti Indonesia menjadi agenda prioritas Republik Islam Iran. Dalam hubungan Iran dan Indonesia, kami banyak menyaksikan pertukaran utusan dan pejabat tinggi di semua bidang yang berpuncak pada kunjungan Yang Mulia Dr. Hassan Rouhani ke Jakarta pada tahun 2015 dan kunjungan Presiden Indonesia Yang Mulia Bapak Joko Widodo ke Tehran pada tahun 2016 di mana pertemuan bilateral antara pejabat tinggi kedua negara dilaksanakan. Dari segi hubungan bilateral, selama 70 tahun hubungan diplomatik, kedua negara banyak bekerja sama dalam berbagai aspek ekonomi, perdagangan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi canggih, di mana kemampuan masing-masing menguntungkan kedua negara untuk mencapai kepentingan bersama. Begitu juga hubungan dan kerjasama antara keduanya di forum dan organisasi internasional sangatlah erat dan konstruktif. Kedekatan historis antara Iran dan Indonesia bersama dengan Islam rahmatan lil alamin yang ada di kedua negara, kebijakan luar negeri bebas dan aktif, kesamaan pandangan terhadap pembangunan internasional, dan dukungan kedua negara untuk prinsip-prinsip multilateralisme merupakan aset Iran dan Indonesia. Pemanfaatan aset berharga ini diharapkan bisa sejalan dengan tekad politik pemerintah kedua pihak dan menyebabkan perkembangan hubungan bilateral. Saat ini, Iran dan Indonesia ada di posisi untuk membangun hubungan ekonomi bilateral. Terlepas dari hambatan yang ada, perluasan hubungan ekonomi bilateral dapat dicapai dengan tekad pejabat tinggi dan sektor swasta kedua negara. Iran, tanah yang indah. Today on Unexplored Iran, we're gonna talk about the 4 seasons of Iran. Iran is famous for its 4-season weather. It is considered as one of few countries in the world where visitors may experience all 4 seasons in a part of the country all year long. You can find 4 seasons at the same time throughout the year in every corner of the country. At the time that summer starts in the southern and northern parts of the country close to the bodies of water, that is the Caspian Sea in the north and Persian Gulf in the south, you will be able to travel to the west to ski in snowy mountainous regions. If you are planning to go to the west of the country and also the mountainous area, make sure you have a cardigan or a light jacket with you. If you are going to higher elevations, make sure you are prepared for a very cold temperature. It can get chilly even in the middle of August. Let's take a closer look at each of these seasons in Iran. The spring, starting from March till the end of May, is a great time to visit Iran. While traveling in a 4-season country extends the advantage of new experiences, varied sceneries and different activities associated with each season, yet spring remains the prime time to visit Iran. The pleasant climate and the green terrains in the diverse locations of Iran enhances the festive mood of celebrating spring season throughout the country. The weather slowly starts to get warmer after the winter. The nights might be slightly chilly, but the overall weather during the day is rather pleasant. Spring in Iran offers the most moderate weather with delicate, fresh landscapes complementing voyage in Iran.
Next, summer. Starting from June till the end of August. Summer in Iran can get rather warm, so unless you can withstand a lot of heat, it is not a smart idea for you to travel to the country between June and August. There is little to no rain, and the desert areas get incredibly hot. It won't be possible for you to do a lot of outdoor sightseeing without facing the heat. However, this is a good time to visit the mountains. Moreover, you can enjoy high discounts, as this is a low season in Iran. Daytime temperatures in June range between 30 and 36 degrees Celsius. Foothills are cooler at about 25 degrees Celsius, while in Caspian coasts, temperature often reaches 38 degrees. August brings in some rain and warms up waters to perfectly comfortable temperatures. Next up, autumn. Starting from the month of September till late December. After the scorching summer heat, the temperature drops down drastically, and the weather becomes pleasant again around September. Autumn is a great time to plan your travel to Iran, especially to the central provinces such as Fars, Isfahan, Yazd, and Kerman. Eye-catching scenic nature, colorful trees, stunning landscapes, and mild weather are all the privileges of this magical season. If you are a nature lover and looking for really beautiful and colorful scenery, you should visit Golestan, Gilan, and Mazandaran provinces. It rains quite often in September and the temperatures are slightly lower than usual. Around October and November, you can enjoy the snow-covered mountains with temperatures ranging from 4 to 8 degrees. It's the perfect time to explore the deserts in the southern parts of Iran. And lastly, winter, which starts from November till the end of February. Winter, according to the Iranian calendar, begins with a traditional ceremony called Yalda. It is the first night of winter and the longest night of the year. In the northern and western regions of Iran, winter starts with snowfall and averages at 1 to 8 degrees Celsius. Thanks to the two major mountain ranges, the Zagros and Albas, stretched over the northern part of Iran, Iran has great sites for winter sports. Iran's winter season is a ski season, as are most of the places in the world. There might be some ski resorts open in other seasons too, though the southern coasts are usually warmer. Pembangunan manusia. Indikator ini digunakan oleh Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengukur kualitas hidup berbagai negara di dunia, harapan hidup, kesehatan, sistem pendidikan, dan pemasukan. Menurut Laporan Pembangunan Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa di periode 1797 atau tahun pertama berdirinya Republik Islam Iran sampai tahun 2016, Iran secara rata-rata menduduki peringkat pertama laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia di dunia ada di antara 0,69 sampai 0,73%. Iran mencatatkan pertumbuhan 2 kali lebih besar dari rata-rata global dengan pembangunan tahunan sebesar 1,6%. Tetapi ini hanya memperlihatkan laju pertumbuhan indeks. Bagaimana dengan kekurangan yang ada? Sejauh mana Iran berhasil mengatasi kekurangan indeks pembangunan manusia ini? Menurut laporan Financial Tribune yang diterbitkan 20 Mei 2016, Iran menempati posisi pertama di dunia setelah Korea Selatan dalam mengatasi kekurangan indikator pembangunan manusia. Budaya, media, dan pendidikan. Berapa banyak judul yang diterbitkan setiap tahun? Jawaban atas pertanyaan ini berbeda-beda di setiap negara. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, UNESCO menerbitkan sebuah tabel setiap tahunnya. 10 negara teratas dalam bidang ini semuanya adalah negara-negara sains yang dikdaya. Di peringkat pertama ada China, diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Rusia, Jerman, India, dan Perancis.
Iran berada di peringkat ke-9 dan Italia ada di peringkat ke-10. Tetapi peringkat budaya Iran tidak terbatas hanya pada buku. Iran menempati peringkat 19 di dunia dari segi menonton filem, di mana 26 juta orang menonton filem di bioskop setiap tahunnya. Begitu pula dalam hal produksi filem, menurut statistik tahun 2011, Iran memiliki peringkat yang sama dalam hal perfilman, paling produktif di dunia dengan 76 filem per tahunnya. Dari segi jumlah perusahaan distribusi filem yang merupakan indikator penting dalam distribusi filem, menurut statistika tahun 2011, Iran menempati peringkat 10 di dunia setelah Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Iran memiliki 94 perusahaan, lebih tinggi daripada Argentina dan Swiss. Dari segi jumlah penghargaan internasional, perfilman Iran telah memenangkan hampir semua penghargaan internasional setelah Republik Islam Iran. Dan dari segi penerimaan audiensi terhadap 10 filem paling popular dalam sejarah perfilman Iran, 9 filem merupakan filem periode pasca Revolusi Islam Iran. Pertumbuhan pers merupakan salah satu langkah terpenting dari Republik Islam Iran. Di tahun 1979, hanya ada 4 surat kabar yang diterbitkan di dalam negeri. Di tahun 2018, jumlah surat kabar di Iran mencapai 56 surat kabar. Di tahun 2012, jumlah publikasi berbagai media cetak adalah 2.635. 101 di antaranya terbitan harian, 206 terbitan mingguan, dan 147 terbitan 2 mingguan. Di bidang pendidikan, di tahun 1979, saat Republik Islam Iran dibentuk, hanya 310,000 penduduk memiliki edukasi akademis dan ada 170,000 siswa di universitas. Namun setelah 1979, jumlah lulusan universitas di berbagai tingkat meningkat sampai 18 kali menjadi 5.474.000 dan jumlah siswa meningkat 23,5 kali menjadi sekitar 4 juta. Tentu saja infrastruktur untuk perkembangan semacam ini adalah bertambahnya jumlah universitas dan bidang studi dalam negeri. Sebelum terbentuknya Republik Islam Iran, hanya ada 223 universitas dan pusat perguruan tinggi di dalam negeri. Tapi sekarang sudah ada lebih dari 2.540 universitas dan pusat perguruan tinggi. Jurusan sarjana yang dulu hanya 196 sekarang menjadi 914. Dan jurusan pasca sarjana yang dulu hanya 182 sekarang menjadi 1033 jurusan. Dari 28 jurusan dalam bidang dokter spesialis sekarang menjadi 793. Anggota fakultas universitas yang sebelum dibentuknya Republik Islam Iran hanya berjumlah 9.282 orang, kini telah mencapai 63.818. Pertumbuhan ini tidak bersifat kuantitatif karena akumulasi pertumbuhan kuantitatif ini telah menghasilkan pertumbuhan kualitatif. Di tahun 2003, Iran menempati peringkat ke-19 di dunia dari segi pertumbuhan produksi sains. Pencapaian penghargaan sains ini yang juga meningkatkan kualitas siswa di universitas merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur pendidikan di periode pasca pendirian Republik Islam Iran. Pada akhirnya, perlu diperhatikan bahawa salah satu perubahan dalam universitas Iran setelah berdirinya Republik Islam Iran adalah semakin banyaknya kaum perempuan. Sebelumnya, hanya 23% dari populasi mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Namun, setelah Republik Islam Iran, jumlah siswa perempuan meningkat drastis dan akhirnya di tahun 2006, untuk pertama kalinya populasi mahasiswa perempuan melampaui mahasiswa laki-laki sampai 63%. Kemajuan sains. Di University of Granada di Spanyol, sebuah sistem perankingan ilmiah dikembangkan yang mampu membandingkan institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia berdasarkan jumlah artikel praktis dan jumlah rujukan oleh artikel dan penelitian lain. Peringkat ini merupakan salah satu sistem perankingan penelitian universitas dan institusi yang terbaru dan terlengkap di dunia. Menurut peringkat ini, di tahun 2017, Amerika Serikat, China, Inggris, Jerman, Jepang,
dan Perancis merupakan negara penghasil sains terbesar di dunia. Di waktu yang sama, Republik Islam Iran ada di peringkat 16 di dunia dengan 54.388 penelitian ilmiah. Di Timur Tengah, Iran ada di peringkat pertama. Di tahun yang sama, Iran menduduki peringkat 17 di dunia dari segi jumlah kutipan artikel ilmiah, tetapi di kawasan, Iran masih menduduki peringkat pertama. Otoritas perangkingan ilmiah lainnya adalah jurnal ilmiah otoritatif The New Scientist yang diterbitkan di Inggris dan juga di Amerika dan Australia. Dalam laporan New Scientist 2010, Iran memiliki pertumbuhan sains tercepat di dunia dan menurut buletin ini, Iran adalah negara terdepan dalam bidang produksi ilmiah. Laju pertumbuhan ilmiah di Iran 11 kali lebih cepat daripada laju pertumbuhan global. New Scientist telah menerbitkan statistik dan dokumen terkait pertumbuhan ilmiah ini pada database Web of Science. Bidang-bidang pembangunan sains di Iran yang paling penting menurut laporan ini adalah dirgantara, ilmu nuklir, dan penelitian medis serta sel induk dan cloning genetik. Kesehatan umum. Salah satu faktor paling berkontribusi terhadap membaiknya kesehatan masyarakat adalah semakin banyaknya jumlah dokter. Di tahun 1977, ada total 14.700 dokter di Iran. 9.441 diantaranya adalah dokter umum dan 5.259-nya adalah dokter spesialis. Karena langkanya dokter pada saat itu, Iran harus mengimpor dokter dari luar. Akan tetapi setelah terbentuknya Republik Islam Iran, jumlah dokter meningkat menjadi 27.122 pada tahun 2011. Dalam hal pendidikan dokter, sebelum Republik Islam Iran terbentuk, ada 7 sekolah kedokteran yang menjadi bagian dari universitas lain. Namun setelah 1979, ada 40 universitas independen yang berdiri untuk mendidik siswa di berbagai bidang yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di seluruh negeri. Tidak seperti pada era Pahlavi, Iran kini menduduki peringkat pertama di Asia Barat dalam hal jumlah dokter mata dan ahli saraf. Dalam hal jumlah ranjang atau kapasitas admisi pasien, sebelum 1979 ada 56.000 total ranjang. Namun pada tahun 2011 kapasitasnya mencapai 103.365 ranjang. Di bidang farmasi, sebelum Republik Islam Iran, hanya 25% dari kebutuhan farmasi negara yang diproduksi di dalam negeri dan 75% sisanya mengandalkan impor. Setelah Republik Islam Iran, sektor farmasi juga tumbuh secara drastis dan pada saat ini 95% dari total kebutuhan obat negara diproduksi secara domestik dan hanya 5% yang mengandalkan impor. Itu pun hanya obat-obatan khusus. Jumlah perusahaan asuransi juga naik dari 12 perusahaan menjadi 28 dan perlindungan asuransi kesehatan yang hanya 1,8 juta di tahun 1977 telah meningkat lebih dari 36 kali setelah terbentuknya Republik Islam Iran dan mencapai 65 juta. Industri. Saat ini, Iran telah membuat kemajuan di berbagai bidang industri dan pertambangan. Menurut US Geological Survey dan British Geological Survey, Iran adalah produsen virus terbesar di dunia dan produsen gypsum terbesar ketiga di dunia. Iran juga merupakan produsen batu dekoratif atau bangunan terbesar ketiga di dunia. Di bidang produksi besi, Iran menempati posisi 8 di dunia dan untuk produksi tembaga, Iran merupakan produsen terbesar ke-12 di dunia. Selain itu, Iran juga menduduki peringkat ke-14 di dunia dalam produksi logam seng. Produk strategis baja merupakan salah satu produk yang dikenal sebagai induk industri dunia. Setelah terbentuknya Republik Islam Iran, produksi baja di Iran meningkat pesat dan mencapai 18 kali dari rata-rata dunia. Saat ini, Iran merupakan produsen baja terbesar ke-13 di dunia. Industri dasar lain untuk pembangunan infrastruktur sipil di semua negara adalah industri semen.
Dalam ranah ini, Iran adalah produsen semen terbesar ke-8 di dunia di tahun 2018 dengan kemajuan yang impresif dalam beberapa tahun setelah terbentuknya Republik Islam Iran menurut statistika dari World Cement Guide. Iran juga membuat kemajuan yang menakjubkan dalam produksi aluminium. Dalam dunia industri, aluminium merupakan logam yang paling digunakan di dunia setelah besi. Di tahun 2014, Iran menjadi produsen aluminium terbesar ke-19 di dunia. Iran juga termasuk dalam 26 negara besar produsen aluminium oksida di dunia. Industri berbasis pengetahuan merupakan teknologi baru yang dibangun atas dasar ilmu-ilmu baru dan pada dasarnya merupakan masa depan perkembangan teknologi di dunia. Salah satunya adalah teknologi luar angkasa. Setelah berdirinya Republik Islam Iran, dengan kerja keras ilmuwan dirgantara, Iran masuk dalam 11 besar negara yang memiliki teknologi peluncuran satelit sendiri dan juga 6 besar negara yang sukses meluncurkan makhluk hidup ke luar angkasa dan kembali ke bumi. Bidang industri berbasis pengetahuan lain di mana Iran menjadi yang terdepan adalah industri nuklir. Dalam industri yang membentuk energi masa depan dunia dan digunakan di bidang-bidang lain seperti kedokteran, agrikultur, dan industri, Iran merupakan negara ke-14 yang memiliki teknologi ini dengan kekuatan ilmuwan dan pakar domestik. Dan saat ini, Iran telah memiliki siklus lengkap nuklir. Area industri berbasis pengetahuan lain adalah bidang sel induk. Sel induk digunakan untuk menghasilkan organ dan mengklon organisme secara genetis. Spesialis Iran merupakan salah satu pionir di bidang sel induk di dunia. Pada level global, Iran menduduki posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam pengembangan dan penelitian sel induk. Selain itu, di tahun 2018, Iran menempati posisi ke-13 di dunia dan pertama di wilayahnya dalam hal produk bioteknologi. Produk bioteknologi meliputi produk-produk teknologi yang dikembangkan melalui biologi dan organisme hidup. Selain 3 area utama industri berbasis pengetahuan ini, ada area lain di mana ilmuwan Iran membuat kemajuan. Di bidang nanoteknologi, Iran menduduki peringkat ke-6 di dunia dan akan menjadi salah satu negara terdepan di masa yang akan datang. Perkembangan ini merupakan produk dari pertumbuhan ilmiah Iran yang telah menempati peringkat pertama di dunia dalam hal pertumbuhan ilmiah sejak 1995. Di bidang komputer, matematika, dan kedokteran, Iran termasuk di antara 20 negara teratas di dunia dan perkembangan ini tengah mengubah wajah industri di Iran. Ekonomi. Berapa banyak kekayaan yang dihasilkan perekonomian suatu negara dalam setahun ditunjukkan oleh produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengevaluasi dan merangking negara-negara secara ekonomi. Menurut statistika Bank Dunia yang diterbitkan di tahun 2016, 5 besar negara teratasnya adalah China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman. Namun dalam statistika ini peringkat Iran tidak berubah dan masih menempati posisi 18 ekonomi terkuat di dunia. Perlu diingat bahwa statistika ini dibuat saat Iran berbeda dengan negara-negara lain tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak normal karena perang ekonomi dan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat terhadapnya. Energi dan sumber daya alam. Menurut Badan Energi Internasional, Republik Islam Iran ada di peringkat kedua dunia dalam hal pembangunan energi. Perbandingan situasi kelistrikan di Iran sebelum dan sesudah terbentuknya Republik Islam Iran akan memberikan gambaran mengenai dimensi perubahan ini. Pada tahun-tahun sebelum Republik Islam Iran, hanya 4.350 desa menikmati listrik. Setelah Republik Islam Iran, terjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana 99% dari populasi pendesaan
mendapatkan listrik di 52,520 desa. Sebuah angka yang 12 kali lebih besar dari periode pra-revolusi secara keseluruhan. Ini juga merupakan pertama kalinya sejak terbentuknya Republik Islam Iran di mana semua warga Iran mendapatkan akses ke listrik. Tentu saja ini tidak tentang listrik saja. Pasokan gas alam juga mengalami kemajuan. Sebelum Republik Islam Iran, hanya 50,000 rumah tangga di Iran memiliki gas alam. Tapi beberapa tahun setelah Republik Islam Iran, pasokan gas meningkat dari 50,000 rumah tangga menjadi 14 juta rumah tangga. Sebuah peningkatan 280 kali lipat. Ini juga pertama kalinya gas alam dipasok ke desa-desa dan sekarang lebih dari 10,000 desa menikmati gas alam. Iran juga mampu menggunakan gas alam sebagai bahan bakar kendaraan bersih dan dengan demikian melindungi lingkungan dan kesehatan warganya. Di tahun 2001, Iran yang memiliki 2,8 juta kendaraan berbahan bakar gas menduduki posisi pertama dunia dalam hal kendaraan bertenaga gas dan masih menjadi salah satu negara penting di bidang kendaraan bertenaga gas. Kekuatan pertahanan. Untuk meranking kekuatan militer dunia, situs Global Firepower setiap tahunnya menerbitkan peringkat resmi yang menjadi tolak ukur untuk peringkat militer di negara-negara dunia. Indikator-indikator untuk peringkat ini adalah sumber daya manusia, alam, logistik, geografi, keuangan, angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Semuanya merupakan 8 indikator utama kekuatan militer sebuah negara. Data statistik situs ini untuk 136 negara di tahun 2018 menunjukkan bahwa Iran menempati peringkat 13 kekuatan militer di dunia. Anggaran pertahanan Iran di tahun 2019 adalah $6 miliar yang menunjukkan strategi pertahanan Republik Islam Iran dengan puluhan miliar dolar yang dihabiskan oleh negara-negara lain di kawasan. Perlu disebutkan bahwa industri pertahanan Iran sepenuhnya bersumber lokal dan telah membela Republik Islam Iran selama 42 tahun dengan 1/7 anggaran militer negara-negara lain di kawasan Timur Tengah yang terkadang mencapai $70 miliar.